Malam itu hujan deras mengguyur jalanan Jakarta yang ramai. Aisyah, seorang gadis berusia 25 tahun dari keluarga Muslim taat, berlari di trotoar sambil menahan air mata. Tiba-tiba, sirene polisi meraung dan sebuah mobil patroli berhenti di depannya. Polisi wanita itu turun, memegang bahu Aisyah dengan tegas. "Kamu lagi apa di sini sendirian? Masuk ke mobilku sekarang," kata polisi itu, suaranya tegas tapi ada nada aneh yang membuat Aisyah gemetar. Saat duduk di kursi belakang, Aisyah baru sadar bahwa polisi itu adalah Lina, sahabat masa kecilnya yang hilang kontak selama bertahun-tahun. Aisyah menatap Lina melalui kaca spion, jantungnya berdegup kencang. Lina yang sekarang mengenakan seragam polisi tampak berbeda. Rambutnya yang dulu panjang kini pendek rapi, tapi matanya masih sama, penuh rahasia yang pernah mereka bagi. "Kenapa kamu lari dari rumah, Aisyah?" "Aku lihat kamu dari kejauhan," tanya Lina sambil menyetir mobil melewati jalan basah. Aisyah ragu sejenak, tapi akhirnya cerita meledak dari mulutnya. "Ayah tahu semuanya, Lin. Dia lihat pesan-pesan kita. Dia bilang aku membawa malu keluarga, dan dia mau kawinkan aku besok dengan anak temannya." Lina menggigit bibir, tangannya memegang kemudi lebih erat. "Kita harus bicara. Aku nggak bisa biarin kamu begini." Mereka berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat yang sepi di tengah malam. Lina memesan 2 gelas kopi hitam, sambil mengamati Aisyah yang masih basah kuyup. Aisyah ingat pertama kali bertemu Lina di sekolah menengah atas di Bandung. Saat itu, Lina adalah gadis tomboy yang selalu melindunginya dari buli. Persahabatan mereka tumbuh, tapi di tahun terakhir sekolah, sesuatu berubah. Saat mereka belajar bersama di kamar Aisyah, tangan mereka saling menyentuh, dan tiba-tiba bibir mereka bertemu. Itu adalah ciuman pertama Aisyah, penuh kebingungan dan kebahagiaan. Tapi setelah itu, Lina menghilang, pindah ke Jakarta tanpa pamit. Aisyah ditinggal dengan pertanyaan yang tak terjawab, dan dia mencoba melupakan dengan fokus pada kuliah dan pekerjaan sebagai guru. "Aku nggak bisa lupa kamu, Lin," kata Aisyah pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Lina menunduk, mengaduk kopinya. "Aku juga nggak. Tapi aku takut. Keluargaku. Mereka nggak akan terima. Aku pilih jadi polisi biar bisa mandiri, jauh dari mereka." Aisyah meraih tangan Lina di atas meja, tapi Lina menariknya cepat, melihat ke sekitar. "Jangan di sini. Orang bisa lihat." Kata-kata itu seperti pisau bagi Aisyah. Dia sadar, di Indonesia, cinta seperti milik mereka adalah tabu. Keluarga Aisyah, yang taat beragama, selalu menekankan pernikahan dengan pria baik-baik. Ibu Aisyah sering cerita tentang tetangga yang diusir karena rumor serupa. Aisyah pernah mencoba pacaran dengan cowok, tapi hatinya selalu kembali ke Lina. Malam itu, Lina mengantar Aisyah ke apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta. "Tidur di sini dulu. Besok kita pikirkan jalan keluar." Aisyah mengangguk, tapi tidurnya gelisah. Pagi harinya, telepon berdering. Ayah Aisyah menelepon, suaranya marah. "Kamu di mana? Polisi bilang mereka lihat kamu malam tadi. Pulang sekarang, atau aku laporkan kamu hilang." Aisyah panik, tapi Lina menenangkannya. "Aku akan bantu. Tapi kamu harus pilih, lari atau hadapi mereka." Aisyah menangis, memeluk Lina. Saat itu, dia sadar pilihan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi apa yang dia tidak tahu, Lina menyimpan rahasia besar. Dia sudah bertunangan dengan seorang pria, dipaksa oleh keluarganya untuk menyembuhkan dirinya. Hari itu, Aisyah memutuskan untuk menghadapi keluarga. Lina mengantarnya pulang ke rumah di kawasan elite Jakarta.
Saat pintu dibuka, ayah Aisyah, seorang pengusaha sukses, memeluknya dengan marah campur lega. "Kamu bikin kami khawatir." "Dan siapa ini?" tanyanya sambil melirik Lina. "Ini Lina, teman lama saya, Pak. Dia yang nemuin saya malam tadi," jawab Aisyah. Ibu Aisyah muncul dari dapur, matanya merah karena menangis. "Alhamdulillah kamu selamat. Tapi kita harus bicara soal pesan-pesan itu." Mereka duduk di ruang tamu, suasana tegang. Ayah Aisyah mengeluarkan ponsel Aisyah yang tertinggal. "Ini apa? Kamu dan perempuan ini. Ini nggak benar, Aisyah. Ini dosa." Aisyah merasa dunia runtuh. Lina duduk di sampingnya, tapi diam saja. "Pak, ini salah paham," kata Lina akhirnya. Tapi ayah Aisyah menggeleng. "Aku tahu apa yang aku baca. Kamu harus berubah, Aisyah. Besok kita ketemu keluarga calon suamimu." Aisyah bangkit, suaranya gemetar. "Aku nggak mau, Pak. Aku cinta Lina." Kata-kata itu seperti bom. Ibu Aisyah menangis, ayahnya memukul meja. "Kamu gila. Ini pengaruh setan." Lina menarik Aisyah keluar, tapi di mobil, Lina bilang, "Kamu terlalu gegabah. Sekarang semuanya tambah rumit." Malam itu, Aisyah tinggal di rumah Lina lagi. Mereka bicara panjang lebar. Lina cerita tentang masa lalunya, bagaimana keluarganya memaksanya ke psikolog setelah tahu dia suka perempuan. "Aku coba berubah, tapi nggak bisa. Tunanganku ini cuma topeng." Aisyah marah. "Kenapa nggak bilang dari dulu?" Lina menangis. "Aku takut kehilangan kamu lagi." Mereka memeluk, tapi tak ada ciuman. Hanya pelukan penuh rasa sakit. Aisyah sadar, ini baru awal dari badai yang akan datang. Keesokan harinya, kabar menyebar. Teman sekolah Aisyah menghubungi, bertanya rumor. Aisyah matikan ponselnya. Lina pergi kerja, meninggalkan Aisyah sendirian. Saat Lina pulang, dia bawa berita buruk. "Atasanku tahu. Ada laporan dari keluargamu. Aku bisa dipecat jika ini bocor." Aisyah shock. "Apa yang harus kita lakukan?" Lina ragu. "Mungkin kita harus pisah dulu." Kata-kata itu seperti pengkhianatan bagi Aisyah. Dia merasa ditinggal lagi. Tapi dia tahu, Lina juga menderita. Pilihan mereka penuh risiko, kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan keselamatan di masyarakat yang tak toleran. Aisyah memutuskan untuk bertemu calon suaminya atas desakan ayah. Pria itu bernama Rian, tampan dan sopan. "Aku tahu kamu dipaksa, Aisyah. Tapi kita bisa coba," katanya. Aisyah tersenyum palsu, tapi hatinya hancur. Saat pulang, dia hubungi Lina. "Aku nggak bisa. Aku mau lari sama kamu." Lina diam lama. "Oke, tapi kita harus rencanakan matang." Mereka mulai susun rencana, pindah ke Bali, cari kerja baru. Tapi ayah Aisyah curiga, dan dia mulai ikuti Aisyah. Suatu malam, dia datang ke apartemen Lina, marah besar. "Kamu racuni anakku," teriaknya pada Lina. Pertengkaran pecah, dan ayah Aisyah ancam laporkan Lina ke polisi atas penculikan. Aisyah berdiri di antara mereka, harus pilih. "Pak, tolong pahami. Ini aku yang sebenarnya." Ayahnya menamparnya pertama kali dalam hidup. Aisyah jatuh, darah mengalir dari bibirnya. Lina marah, tapi tak bisa lakukan apa-apa sebagai polisi. Ayah Aisyah tarik Aisyah pulang, kunci di kamar. Aisyah menangis sepanjang malam, merasa dunia gelap. Ini adalah harga pertama yang harus dia bayar, kehilangan kebebasan. Pagi harinya, Aisyah bangun dengan tubuh lemas. Kamarnya terkunci, dan ibunya bawa sarapan sambil menangis.
Kenapa kamu begini, nak? Kita kan sayang kamu. Aisyah diam, tapi dalam hati dia marah. Ibu nggak paham. Aku nggak bisa ubah perasaanku. Ibu Aisyah geleng kepala. Ini ujian dari Allah. Kamu harus sholat lebih rajin. Aisyah merasa tertekan. Keluarganya selalu gunakan agama sebagai alasan. Di Indonesia, di mana mayoritas Muslim, cinta sesama jenis sering dianggap dosa besar. Aisyah pernah baca berita tentang orang seperti dia yang diusir atau bahkan dianiaya. Siang itu, ayah Aisyah datang dengan psikolog. Ini Bu Rina, dia akan bantu kamu. Aisyah dipaksa bicara. Apa yang kamu rasakan pada Lina? Tanya psikolog. Aisyah jujur. Aku cinta dia seperti orang cinta pasangannya. Psikolog angguk. Ini bisa diobati. Kamu mungkin bingung karena trauma masa kecil. Aisyah marah. Ini bukan penyakit. Tapi ayahnya paksa dia ikut sesi terapi setiap minggu. Aisyah merasa seperti tahanan. Sementara itu, Lina gelisah di kantor polisi. Atasannya panggil. Ada laporan dari Bapak Aisyah. Kamu terlibat. Lina bohong. Hanya teman, Pak. Tapi hatinya tak tenang. Malam itu, dia coba hubungi Aisyah, tapi ponsel Aisyah dirampas. Lina putus asa. Dia ingat masa kecilnya di desa kecil di Jawa Barat. Ayahnya, seorang ustadz, selalu ajar bahwa perempuan harus taat pada suami. Saat Lina remaja, dia suka gadis tetangga. Ayahnya tahu, pukul dia, dan paksa nikah muda. Lina lari ke Jakarta, jadi polisi. Tapi sekarang, tunangannya, Andi, mulai curiga. Kamu sering keluar malam. Ada apa? Tanya Andi. Lina bohong lagi. Kerja. Aisyah berhasil selundup pesan ke Lina melalui teman. Aku dikurung. Tolong aku. Lina ragu. Jika bantu, dia bisa kehilangan segalanya. Tapi cinta membuatnya berani. Malam itu, Lina datang ke rumah Aisyah, pura-pura sebagai polisi resmi. Saya perlu bicara dengan Aisyah soal laporan hilang. Ayah Aisyah biarkan mereka bicara di ruang tamu. Kita harus lari sekarang, bisik Lina. Aisyah angguk. Tapi saat mereka coba keluar, Ibu Aisyah lihat. Mau kemana? Teriaknya. Pertengkaran lagi. Ayah Aisyah datang, panggil tetangga. Ini penculik. Lina lari, tinggalkan Aisyah. Aisyah menangis, merasa dikhianati. Keesokan harinya, Aisyah dipaksa bertemu Rian lagi. Aku dengar kamu lagi susah. Aku bisa bantu, kata Rian. Aisyah cerita sedikit, tapi tak bilang soal Lina. Rian simpati. Aku nggak paksa. Tapi keluargamu mau ini. Aisyah pulang dengan hati berat. Dia sadar, menikah dengan Rian berarti aman dari masyarakat, tapi hatinya mati. Malam itu, dia sholat, minta petunjuk. Tapi jawaban tak datang. Lina di apartemennya minum bir diam-diam, meski tahu itu haram. Andi datang, marah. Aku tahu kamu suka perempuan. Ayahmu bilang. Lina shock. Ternyata ayahnya cerita pada Andi. Ini bohong, kata Lina. Tapi Andi ancam putus tunangan. Lina menangis. Aku nggak bisa ubah diri. Andi pergi, tinggalkan Lina sendirian. Lina sadar, ini harga yang harus dibayar, kehilangan masa depan normal. Aisyah berhasil kabur malam itu. Dia panjat jendela, lari ke stasiun. Dia hubungi Lina. Aku di kereta ke Bandung. Ikut aku. Lina ragu, tapi akhirnya ikut. Mereka bertemu di stasiun Bandung, memeluk erat. Kita mulai baru di sini, kata Lina. Mereka sewa kamar kecil, cari kerja.
Aisyah jadi guru priat, Lina jadi security di mall. Hidup mereka sederhana, tapi bahagia. Tapi bayang-bayang masa lalu mengikuti. Suatu hari, ayah Aisyah datang ke Bandung cari anaknya. Dia temukan Aisyah di pasar. "Pulanglah, nak. Kami makan." Aisyah menangis. "Pak, aku bahagia di sini." Ayah marah. "Dengan perempuan itu. Ini nggak benar." Dia ancam bawa polisi. Aisyah lari, tapi hatinya terbelah. Dia cinta keluarga, tapi juga Lina. Lina tahu kejadian itu, marah. "Kamu masih ragu?" Aisyah jawab. "Aku takut mereka sakit." Pertengkaran pertama mereka pecah. Lina bilang, "Mungkin kita salah. Mungkin kita harus pisah." Aisyah syok. "Jangan." Tapi Lina pergi malam itu, tinggalkan catatan, "Aku nggak mau jadi beban." Aisyah cari Lina kemana-mana. Akhirnya temukan di kai kecil. "Kenapa kamu begini?" Lina menangis. "Aku takut kehilangan kamu karena keluargamu." Mereka baikan, tapi retak sudah ada. Mereka putuskan kembali ke Jakarta, hadapi semuanya. Di Jakarta, mereka bertemu ayah Aisyah lagi. "Aku nggak setuju, tapi aku nggak mau kehilangan anak," kata ayah akhirnya, setelah bicara panjang. Tapi ibu Aisyah tak bisa terima. "Ini dosa," katanya. Keluarga terpecah. Lina juga hadapi keluarganya. Ayah Lina datang dari desa, marah besar. "Kamu bawa malu." Dia pukul Lina di depan Aisyah. Aisyah lindungi Lina. "Jangan." Ayah Lina pergi, putus hubungan. Ini adalah damage keluarga rusak, hati terluka. Tapi Aisyah dan Lina lebih kuat. Mereka pilih hidup bersama, meski masyarakat bisik-bisik. Hidup di Jakarta tak mudah. Aisyah dan Lina tinggal bersama di apartemen kecil, tapi tetangga mulai curiga. "Kenapa dua perempuan tinggal bareng?" bisik mereka. Suatu hari, pemilik apartemen datang. "Ada keluhan. Kalian aneh." Lina marah. "Apa maksudnya?" Pemilik geleng. "Ma, kalian harus pindah bulan depan." Mereka kehilangan tempat tinggal, harga dari gosip masyarakat. Aisyah cari kerja baru, tapi rumor menyebar. Kepala sekolah lama hubungi. "Kami dengar kamu. Kami nggak bisa perpanjang kontrak." Aisyah menangis. Ini diskriminasi. Tapi di Indonesia, tak ada hukum lindungi LGBT. Lina juga demosi di kerja karena laporan lama dari ayah Aisyah. Mereka putuskan pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih liberal. Di sana mereka gabung komunitas rahasia LGBT. Bertemu orang-orang seperti mereka, cerita pengalaman. "Aku diusir keluarga," cerita seorang. "Aku dipukul suami karena ketahuan," kata yang lain. Aisyah sadar, mereka tak sendirian. Tapi komunitas itu juga berisiko. Ada raya polisi sesekali. Suatu malam, di acara komunitas, Aisyah bertemu mantan Lina, seorang wanita bernama Sari. "Lina pernah janji sama aku, tapi dia tinggalkan," kata Sari. Aisyah syok. "Apa?" Sari cerita, Lina dulu pacaran dengannya sebelum hilang. Lina bohong pada Aisyah. Malam itu, Aisyah konfrontasi Lina. "Kenapa nggak bilang?" Lina menangis. "Aku takut kamu pergi." Ini pengkhianatan pertama, retak kepercayaan. Aisyah ragu. "Apa kita benar?" Lina jawab. "Cinta kita benar, tapi dunia enggak." Mereka bertengkar hebat. Aisyah pergi ke rumah teman, tinggal sendirian. Dia pikir ulang segalanya. Apa layak bayar harga ini, kehilangan keluarga, kerja, teman. Sementara itu, ayah Aisyah sakit.
Ibu hubungi. Ayah kena stroke. Dia minta maaf. Aisyah kembali ke Jakarta, temui ayah. Nak, aku salah. Tapi tolong tinggalkan itu. Aisyah menangis. Aku nggak bisa, Pak. Ayah pegang tangannya. Pilih keluarga atau dia. Ini momen berat. Aisyah pilih pulang ke Yogyakarta, tapi hatinya sakit. Lina tahu Aisyah pergi, panik. Dia cari ke Jakarta, temukan Aisyah di rumah sakit. Jangan tinggalkan aku. Aisyah jawab. Aku harus pilih. Lina marah. Kamu pilih mereka yang sakiti kamu. Pertengkaran di lorong rumah sakit. Perawat pisahkan mereka. Aisyah putuskan tinggal di Jakarta sementara, rawat ayah. Lina kembali sendirian. Mereka pisah jarak, hubungan tegang. Aisyah bertemu Rian lagi. Aku masih tunggu, kata Rian. Aisyah tergoda. Hidup dengan Rian berarti normal, diterima masyarakat. Tapi hatinya pada Lina. Suatu hari, Lina datang ke Jakarta. Aku putuskan tunangan. Aku mau kita. Tapi Aisyah bilang. Aku capek, Lin, mungkin kita berhenti. Lina shock. Setelah semua ini, Aisyah menangis. Harga terlalu mahal. Lina pergi, hancur. Aisyah nikah dengan Rian, dipaksa situasi. Pernikahan sederhana, keluarga bahagia. Tapi Aisyah merasa kosong. Malam pertama, dia menangis di kamar mandi. Rian paham. Aku tahu kamu gak cinta aku. Aisyah minta maaf. Aku coba. Lina di Yogyakarta jatuh ke depresi. Dia minum, hilang kendali. Suatu malam, dia kecelakaan mobil kecil. Di rumah sakit, dia hubungi Aisyah. Aku butuh kamu. Aisyah datang, lihat Lina terluka. Kenapa begini? Lina jawab. Tanpa kamu, aku hilang. Aisyah menangis, sadar kesalahannya. Mereka bicara. Aisyah cerita pernikahan. Lina marah. Kamu khianati aku. Aisyah jawab. Aku takut. Mereka baikan, tapi sekarang Aisyah sudah menikah. Ini mautun baru, perselingkuhan. Aisyah putuskan cerai Rian. Ma, aku nggak bisa. Rian sedih, tapi terima. Keluarga Aisyah marah lagi. Kamu hancurkan semuanya. Ayah keluar rumah sakit, tapi relasi rusak. Aisyah kembali ke Lina. Mereka mulai lagi, tapi luka dalam. Masyarakat tahu, demo kecil di depan rumah mereka. Pergi dari sini, teriak orang. Mereka pindah lagi ke Bali. Di Bali lebih bebas, tapi tantangan baru. Lina dapat pekerjaan di hotel, Aisyah jadi penulis relance. Mereka bahagia, tapi masa lalu menghantui. Di Bali, Aisyah dan Lina coba bangun hidup baru. Pantai indah, tapi hati mereka penuh bekas luka. Suatu hari, Sari muncul lagi. Aku mau Lina kembali, katanya. Aisyah marah. Dia milikku. Pertengkaran 3 orang pecah di KAE. Lina pilih Aisyah, tapi Sari ancam sebarkan oto lama. Aku punya bukti kalian. Lina panik. Ini pengkhianatan dari masa lalu. Mereka bayar Sari untuk diam, tapi uang habis. Keuangan sulit. Aisyah sakit, butuh obat mahal. Lina kerja ekstra. Aku capek, kata Lina. Aisyah jawab. Kita kuat. Tapi tekanan meningkat. Ayah Aisyah hubungi. Kami mau ketemu. Aisyah setuju. Di Bali, keluarga datang. Ibu menangis. Kembalilah. Ayah bilang. Aku terima, tapi jangan tunjukkan di depan orang. Aisyah marah. Ini bukan kompromi.
Keluarga pergi, relasi putus total. Lina dapat tawaran kerja bagus di Jakarta, tapi harus kembali. Aku mau, tapi kalau kamu ikut. Aisyah ragu. Di sana bahaya. Lina pilih tinggal, tapi marah. Kamu egois. Pertengkaran lagi. Suatu malam, Lina bertemu teman lama, minum terlalu banyak. Dia curhat, dan teman itu cium Lina. Lina tolak, tapi Aisyah lihat dari jauh. Kamu khianati aku, teriak Aisyah. Lina jelaskan. Itu salah paham. Tapi kepercayaan rusak lagi. Aisyah pergi ke pantai sendirian, pikir bunuh diri. Gelombang besar, tapi dia mundur. Aku harus hidup. Dia kembali, makan Lina. Mereka putuskan konseling bersama di komunitas LD. Konselor bilang, kalian punya trauma. Harus sembuh dulu. Mereka ikut sesi, cerita semua. Aisyah sadar, cintanya pada Lina asli, tapi masyarakat bikin sulit. Tapi masalah baru, polisi raya komunitas. Lina sebagai mantan polisi bantu kabur. Tapi satu teman tertangkap. Ini nggak adil, kata Aisyah. Mereka demo kecil, tapi bahaya. Lina dapat ancaman dari ayahnya. Kembali atau aku laporkan. Lina tolak. Ayah datang ke Bali, bawa ustad. Kita eksorsis setan dari kamu. Lina lari, tapi trauma. Aisyah lindungi Lina. Pergi dari sini, teriak pada ayah Lina. Pertarungan herbal hebat. Ayah pergi, tapi ancam. Ini puncak, mereka kehilangan segalanya, tapi dapatkan kebebasan. Mereka putuskan tinggal di Bali, hidup sederhana. Tapi kesehatan Lina memburuk karena stres. Dokter bilang, butuh istirahat. Aisyah rawat Lina, tapi uang habis. Aisyah jual perhiasan warisan. Suatu hari, Aisyah dapat email dari penerbit. Cerita kamu bagus. Kami mau terbitkan. Aisyah tulis buku tentang pengalaman mereka, anonim. Buku laris, tapi identitas bocor. Masyarakat marah. Demo di depan rumah. Haram, teriak mereka. Polisi datang, tapi Lina nego. Mereka pindah lagi ke desa kecil. Di sana mereka temukan kedamaian. Tapi luka tetap. Aisyah tanya Lina. Layakkah semua ini? Lina jawab. Ya, karena aku cinta kamu. Tahun berlalu, Aisyah dan Lina hidup tenang di desa kecil di Bali. Mereka buka usaha kecil, jual kerajinan. Masyarakat lokal terima mereka sebagai saudara. Tapi berita dari Jakarta datang, ayah Aisyah meninggal. Aisyah kembali untuk pemakaman. Ibu bilang, dia menyesal di akhir. Aisyah menangis, sadar harga kehilangan keluarga. Lina ikut, tapi diam di belakang. Setelah pemakaman, ibu Aisyah peluk Lina. Terima kasih jaga anakku. Ini momen outn. Keluarga mulai terima, meski lambat. Tapi masyarakat luas masih keras. Buku Aisyah jadi kontroversi. Ada yang dukung, ada yang benci. Aisyah diundang talk show. Apa pesanmu? Tanya host. Aisyah jawab. Cinta tak pilih gender. Kita manusia. Lina bangga tapi takut. Jangan terlalu ekspos. Aisyah setuju. Mereka fokus pada hidup mereka. Suatu hari, Sari muncul lagi, minta maaf. Aku salah. Mereka makan, tapi hati-hati. Hidup mereka penuh naik turun, tapi mereka tumbuh. Aisyah tulis buku kedua tentang penyembuhan. Lina bantu komunitas secara diam-diam. Di akhir, mereka duduk di pantai, lihat matahari terbenam. Kita bayar mahal, tapi dapatkan kebahagiaan, kata Aisyah. Lina angguk. Ya.
Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat selalu layak untuk diperjuangkan, atau justru egois karena menyakiti orang sekitar?